Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Verosima. Pada video kali ini saya akan menjelajah salah satu situs bersejarah yang paling unik di Indonesia. Sebelum saya kasih tahu, jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Ya, video kali ini di Candi Suku. Sebelum memasuki area candi, kita diwajibkan untuk membeli tiketnya. Nah, ini sekarang saya lumayan jauh ya dari area parkir mobil ke tempat loket untuk pengisi buku tamu, teman-teman. Untuk harga tiketnya sangat-sangat terjangkau untuk wisatawan lokal. Setelah saya sudah melakukan pembelian tiket, di sini diwajibkan untuk pengisian buku, yang dimana diwajibkan setiap pengunjung untuk menggunakan kain poleng. Saat ini saya berada tepat di pintu masuk komplek Candi Suku yang terletak di lereng Gunung Lawu, Kabupaten Karanganyar. Ketinggian lokasi ini mencapai lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut, sehingga udara di sini terasa sangat sejuk. Di sekitar kita melihat pepohonan hijau, kabut tipis yang terkadang turun dari lereng gunung, dan suasana yang tenang. Kalau kalian pernah mengunjungi candi-candi besar seperti Candi Borobudur atau Candi Prambanan, mungkin kalian sudah memiliki gambaran tentang bentuk candi di Indonesia. Namun ketika melihat Candi Suku untuk pertama kalinya, banyak orang justru merasa terkejut karena bentuknya yang sangat berbeda. Bahkan sebagian wisatawan mengatakan bahwa candi ini lebih mirip piramida kuno daripada candi Hindu yang biasa ditemukan di Pulau Jawa. Teman-teman, ini kita diwajibkan menggunakan kain ini ya. Jadi kita naik. Rahayu. Nah, ini suasananya. Wow. Keren banget teman-teman. Di situ juga ada. Kita coba tengoknya lewat sini ya. Keren. Ini berada di lereng Gunung Lawu, guys. Yang putih itu tengah air Karanganyar. Oke. Air. Untuk nyampur tuh dalamnya ini boleh Mbak, itu ada Yoni Lingga dari atas ini. Lingga Yoni ini dulunya untuk apa gitu Pak? Lewatnya sini dulu untuk mengecek kesucian, artinya uangnya jujur tidaknya gitu. Jangan cuma itu. Jadi gitu. mau jujur salah berarti berani, jujur sudah tidak berani kan itu. Oh, jadi untuk pesucian ya? Iya. Ngecek. Jadi masuk dari dalam ke air hujan. Oh gitu. Ya, itu masuk. Nah, sebelum saya memasuki lebih jauh ke dalam kawasan candi ini, saya tertarik ke sisi kiri. Di sini terdapat batu dengan berbagai macam relief.
Candi Suku diperkirakan dibangun pada abad ke-15 Masehi, tepatnya sekitar tahun 1437 hingga 1457 Masehi. Masa tersebut merupakan periode akhir kejayaan Kerajaan Majapahit. Saat itu Majapahit sedang mengalami berbagai tantangan baik dari dalam maupun luar kerajaan. Menariknya, ketika banyak bangunan keagamaan pada masa Majapahit dibangun dengan gaya arsitektur yang megah dan rumit, Candi Suku justru hadir dengan bentuk yang sederhana tetapi serat makna dan simbolis. Para sejarawan meyakini bahwa candi ini merupakan tempat pelaksanaan ritual keagamaan dan penyucian diri. Pada masa itu, masyarakat Jawa sedang mengalami proses perubahan besar dalam kehidupan sosial dan spiritual mereka. Oleh karena itu, beberapa ahli berpendapat bahwa Candi Suku mencerminkan perpaduan antara tradisi Hindu, budaya lokal Jawa kuno, dan berbagai kepercayaan yang berkembang pada masa menjelang berakhirnya Majapahit. Nah, sekarang saya sudah mulai berjalan memasuki kompleks candi. Hal pertama yang langsung menarik perhatian adalah gerbang utamanya. Bentuk gerbang ini sangat unik. Jika diperhatikan, bagian bawahnya lebih besar dan semakin mengecil ke atas hingga membentuk trapesium. Bentuk seperti ini jarang ditemukan pada candi-candi lain di Indonesia. Beberapa peneliti bahkan membandingkan bentuk bangunan utama Candi Suku dengan piramida yang ada di peradaban kuno Amerika. Meskipun tidak memiliki hubungan langsung, kemiripan bentuk ini membuat banyak orang penasaran dan memunculkan berbagai teori. Ketika melewati gerbang ini, kita seolah-olah sedang melintasi batas antara dunia biasa dan dunia spiritual. Dalam tradisi masyarakat Jawa kuno, perjalanan menuju bagian dalam candi seringkali melambangkan perjalanan hidup manusia menuju kesempurnaan dan kebijaksanaan. Salah satu hal yang membuat Candi Suku terkenal adalah relief-reliefnya yang unik. Di beberapa bagian candi terdapat simbol-simbol yang menggambarkan kesuburan, kelahiran, dan keberlangsungan kehidupan manusia. Bagi sebagian pengunjung modern, simbol-simbol ini mungkin terlihat tidak biasa. Namun bagi masyarakat pada masa pembangunannya, simbol tersebut bukanlah sesuatu yang tabu. Mereka memandang kesuburan sebagai bagian penting dari kehidupan. Kesuburan tanah berarti hasil panen yang melimpah, kesuburan manusia berarti keberlanjutan keturunan. Oleh karena itu, berbagai simbol yang berkaitan dengan kehidupan dan penciptaan dianggap memiliki nilai sakral. Hal inilah yang menyebabkan Candi Suku sering disebut sebagai candi yang kontroversial. Padahal jika dipahami dalam konteks budaya masyarakat Jawa kuno, simbol-simbol tersebut justru memiliki makna religius yang sangat mendalam. Selain simbol kesuburan, terdapat pula relief yang menggambarkan cerita-cerita pewayangan. Salah satu kisah yang sering dikaitkan dengan Candi Suku adalah cerita tentang Bima, tokoh dalam epos Mahabharata. Dalam tradisi Jawa, Bima dikenal sebagai sosok yang kuat, jujur, dan selalu mencari kebenaran. Perjalanan Bima dalam berbagai cerita sering diartikan sebagai perjalanan manusia dalam mencari pengetahuan dan kesempurnaan spiritual. Oleh karena itu, kehadiran relief-relief pewayangan di Candi Suku ini tidak hanya berfungsi sebagai hiasan, tetapi juga sebagai sarana pendidikan moral bagi masyarakat pada zamannya. Bayangkan lebih dari 5 abad yang lalu, orang-orang datang ke tempat ini bukan hanya untuk beribadah, tetapi juga untuk memahami nilai-nilai kehidupan yang digambarkan melalui relief-relief batu. Sekarang kita berada di bagian yang paling terkenal dari Candi Suku. Di depan kita berdiri bangunan utama berbentuk piramida berundak. Struktur ini menjadi ikon dari Candi Suku dan sering muncul dalam berbagai buku sejarah maupun promosi wisata.
Bangunan ini memiliki beberapa teras yang harus dilalui sebelum mencapai bagian puncaknya. Dalam banyak tradisi kuno, perjalanan naik ke atas yang lebih tinggi melambangkan peningkatan spiritual manusia. Tinggi seseorang melangkah, semakin dekat ia dengan pengetahuan, kebijaksanaan, dan kedekatan kepada kekuatan ilahi. Dari atas bangunan ini kita bisa melihat pemandangan lereng Gunung Lawu yang begitu indah. Tidak heran jika lokasi ini dipilih sebagai tempat ritual. Selain jauh dari keramaian, suasananya juga mendukung aktivitas perenungan dan meditasi. Setelah masa Majapahit berakhir, Candi Suku perlahan ditinggalkan. Selama berabad-abad, bangunan ini tersembunyi di tengah vegetasi pegunungan. Terlepas dari segala misterinya, Candi Suku merupakan warisan budaya yang sangat berharga. Bangunan ini menunjukkan bahwa nenek moyang kita memiliki cara berpikir yang kompleks, kaya simbolisme, dan sangat menghargai hubungan antara manusia, alam, serta spiritualitas. Candi ini juga menjadi bukti bahwa kebudayaan Indonesia berkembang melalui proses panjang yang melibatkan berbagai pengaruh dan tradisi lokal. Teman-teman, perjalanan kita menyusuri Candi Suku hari ini telah membawa kita melihat salah satu peninggalan paling unik dari masa akhir Majapahit. Dari gerbang trapesium yang khas, relief-relief yang penuh makna, hingga bangunan utama yang menyerupai piramida, semuanya menyimpan cerita tentang kehidupan, kepercayaan, dan perjalanan spiritual masyarakat Jawa lebih dari 500 tahun yang lalu. Jika kalian berkesempatan berkunjung ke lereng Gunung Lawu, saya sangat merekomendasikan untuk datang ke Candi Suku dan merasakan langsung suasana sejarah yang masih begitu kuat di tempat ini. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan sejarah kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komentar, subscribe agar kita bisa terus menjelajahi situs-situs bersejarah lainnya di Indonesia.